Oke, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat melakukan presentasi dari kerja kelompok kami walaupun dalam kondisi virtual Zoom. Adapun presentasi yang akan kami bahas adalah tentang database dan tipe data WS di arsitektur perangkat lunak. Next. Nah, kami ini dari kelompok 7, kemudian anggotanya yaitu ada Prisman Tabri dengan NIM S1 kemudian Iin Juliana Budiman dengan NIM S1 lalu ada Rian Adriana Suhendi dengan NIM S1 selanjutnya ada saya sendiri, Niketut Sri Damayanti, dengan NIM S1 kemudian ada Muhammad Rizky Mirat Rachman dengan NIM S1 dan Laode Saiful Akbar Malik dengan NIM S1 Next. Kemudian yang pertama tentang database. Next. Pengertian data. Data adalah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia, menurut Raymond McLeod, Jr. Kemudian pengertian database. Database atau basis data adalah sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu sehingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Basis data dapat diibaratkan sebagai sistem pengarsipan elektronis. Basis data tradisional terdiri dari file, record, dan file. Lalu selanjutnya materi akan saya serahkan ke Iin Juliana Budiman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Juliana Budiman. Di sini saya akan membahas tipe database. Ada 12 tipe database. Yang pertama yaitu operational database, 2 analytical database, 3 database warehouse, 4 distributed database, 5 end user database, 6 external database, 7 hypermedia database on the web, 8 navigational database, 9 in-memory database, 10 document-oriented database, 11 real-time database real-time, 12 relational database. Di sini saya akan menjelaskan 4 dari 12 tipe database. Selanjutnya, yang pertama yaitu operational database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database SADB, transaksi database, dan produksi database. Contohnya database pelanggan, database pribadi, database inventaris, akuntansi database. Selanjutnya yaitu yang kedua, analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan external database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum, paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen and user lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu data warehouse. Sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Yang keempat yaitu distributed database. Ini adalah database kelompok kerja lokal dan apartemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operasional dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs sendiri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Laode Akbar.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Saiful Akbar Malik. Saya akan menjelaskan mengenai yang kelima, end user database. Sebuah database, sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Kemudian yang keenam, external database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, workspace, dan bahkan di download filenya. Kemudian yang ketujuh, hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Kemudian yang ke-9, in-memory database. Database in dari memori terutama bergantung pada memori utama. Untuk menyimpan data komputer ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Kemudian yang ke-10, document oriented database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database relation atau objek database. Cukup sekian, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Miratrajman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi. Langsung saja, saya akan membawakan materi yang ke-11, yaitu real-time database. Real-time. Database adalah sistem pengolahan yang dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang mengandung data yang terus-menerus. Sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. 12. Relational database. Relational database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Next. Ya. Kemudian kita ada di slide mengenai struktur database. Data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lainnya yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. Jadi bisa disingkat atau bisa kita simpulkan bahwa data itu segala hal yang ada di sekitar kita. Gitu. Informasi. Apa itu informasi? Hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi informasi itu adalah data yang telah diolah, begitu. Tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari field dan record. Kemudian field atau kolom. Field atau kolom merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul. Saya ulang, yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Tabel file atau kolom mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat pembentukan file atau kolom name pada tabel ialah 1. Harus 2. Boleh disingkat. 3.
Premisnya sebagai pengganti spasi dalam bentuk field adalah tanda lambang, seperti yang ada di slide. Contohnya. Contoh, kode barang menjadi KD barang, atau kode BRG, atau kode garis bawah BRG, atau KD garis bawah barang. Ya, kita sekarang ada di slide tentang fitur-fitur pokok database. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pengaturan basis data relasional, yaitu tabel, record, dan field. Format yang digunakan terutama untuk PC atau personal data yang sering kita jumpai saat ini adalah basis data relasional, di mana data diorganisasikan dalam bentuk tabel-tabel yang terhubung satu sama lain. Setiap tabel berisi baris dan kolom. Baris data dinamakan record dan kolom dinamakan field. Yang kedua adalah penghubung record atau key. Pada basis data relasional, key disebut juga dengan key field atau sort key atau index atau keyword adalah field yang digunakan untuk mengurutkan data. Key biasanya merupakan pengidentifikasi unik seperti NIP, nomor induk pegawai, atau NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi, mengapa NIP dan juga NIM digunakan sebagai key? Itu salah satu syaratnya karena NIM dan NIP setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu bisa menjadi pembeda gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari data yang diinginkan atau query dan menampilkan record. Daya tarik perangkat lunak basis data terletak pada kemampuannya untuk mencari record secara cepat. Sebagai contoh, sebagian kantor administrasi kampus membutuhkan data Anda untuk beragam keperluan. Contohnya registrasi, finansial, asrama, dan lain-lain. Ya, disinilah gunanya basis data dengan kemampuannya dalam kecepatannya untuk mencari sebuah data, ya ini sangat efisien untuk digunakan. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Adriana. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, mungkin saya akan melanjutkan materi dari materi ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan di fitur-fitur pokok database. Jadi di sini untuk fitur-fitur itu saya melanjutkan selanjutnya yaitu mengurutkan dan menganalisis record serta menggunakan formula. Jadi yang dimaksud yaitu dengan memakai perangkat lunak basis data. Jadi kita juga bisa secara mudah mencari dan mengatur urutan record pada tabel. Dengan kata lain, kita dapat mengurutkan dalam beberapa cara. Dalam pengurutannya adalah secara alfabet, numerik, geografis, atau pengurutan lain. Contohnya, data dapat diurut berdasarkan provinsi, umur, atau KTP, dan lain-lain. Kemudian untuk fitur-fitur pokok database lainnya yaitu hasil pencarian yang disimpan, diformat, disalin, atau ditransmisikan. Jadi setelah melakukan query, mengurutkan dan menganalisis record dan file, selanjutnya kita bisa langsung menyimpannya di hard disk maupun di CD atau compact disk. Mungkin kepada moderator next. Baiklah, kemudian ini adalah contoh pembuatan database sederhana. Oke, kita langsung saja. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin untuk share screen dulu. Bagaimana moderator, apa sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pembuatan database, hal-hal yang perlu kita siapkan itu sebenarnya sangat simpel. Yang pertama itu kita harus mempunyai software yang namanya aplikasi Exam. Sini saya sudah mendownload. Saya menggunakan Exam versi 3.2.3. Jadi kita terlebih dahulu harus mempunyai aplikasi Exam dan browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian yang pertama itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya di aplikasi Exam ini. Jadi kita start. Kita tunggu beberapa saat sampai Apache dan MySQL-nya ini benar-benar sudah berjalan. Kemudian kita kasih minimize saja. Kemudian kita butuh yang namanya browser. Kita ketikkan di URL itu localhost phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan utama dari phpMyAdmin. Di sini pembuatan database. Jadi di sebelah kiri ini ada nama-nama database yang sudah dibuat di PC saya. Jadi kalau kita ingin membuatnya secara baru, membuat database baru, kita tinggal klik saja button di sebelah kiri ini yang bertulisan baru. Kita klik. Tunggu beberapa saat, kemudian di sini ada perintah untuk buat database. Untuk pembuatan database atau pembuatan nama, baik itu nama database, nama tabel, itu disarankan untuk tidak menggunakan spasi. Semisalnya kita membutuhkan spasi, jadi spasi itu kita ganti dengan yang namanya garis bawah. Atau misalnya kita mau membuat database db underscore mahasiswa. Nah, di sini pengganti spasi kita bisa menggunakan underscore. Jangan kita menggunakan spasi. Kita disarankan untuk tidak menggunakan spasi. Kemudian kita membuat. Di sini error tidak bisa membuat database karena nama yang kita buat ini sudah pernah kita buat. Jadi kita ganti menggunakan nama lain, misalnya mahasiswa 02. Database berhasil kita buat. Kita sudah membuat database dan di sini kita akan diarahkan untuk membuat tabel. Jadi kita di sini diarahkan membuat tabel. Kita buat tabel itu kita kasih singkatan TB saja. Kemudian TB mahasiswa. Ini yang di form sebelah kanan ini perintah untuk jumlah kolom dari tabel mahasiswa. Misalnya kita membutuhkan, kita akan membuat tiga kolom saja. Setelah kita yakinkan 3 kolom, kemudian kita buat dengan button sebelah kanan. Nah, ini dalam pembuatan tabel, ini kita sudah membuat 3 kolom. Jadi untuk kolom yang pertama itu biasanya dalam data itu pasti kita membutuhkan yang namanya NIM. Jadi NIM atau ID. Dan seperti ID. Jadi untuk tipenya itu integer. Kenapa integer?
Jadi di sini mungkin untuk tipe integer, jadi data yang bisa dimasukkan dalam kolom ID ini hanya berupa angka. Kalau kita menggunakan tipe varchar itu bisa kita memasukkan atau menginputkan data itu berupa angka dan huruf. Kemudian kalau teks itu sama juga, kita bisa menginputkan data huruf dan angka. Hanya untuk teks itu panjangnya itu tidak dibatasi atau sepanjang mungkin. Biasanya ini dipakai untuk seperti kolom komentar. Kalau varchar ini bisa kita tentukan jumlah kolom yang jumlah karakter yang diinputkan nantinya. Misalnya ID ini kita hanya membutuhkan angka saja yang dimasukkan nantinya, jadi kita memilih tipe integer. Untuk panjang nilainya kita biarkan kosong karena terisi secara otomatis. Untuk di tabel mahasiswa ini kita harus menentukan yang namanya primary key, di mana data yang tidak boleh sama dengan kolom yang lain, dengan data yang lain. Jadi kita kasih primary key, kita mencentang. Oke. Jadi di sini sudah primary key-nya itu berupa ID. Kemudian untuk kolom selanjutnya kita kasih masuk nama. Jadi untuk nama kan berupa huruf ya. Bisa berupa huruf, bisa berupa angka, jadi kita menggunakan tipe varchar. Nah, untuk panjangnya kita masukkan saja seperti panjang karakternya. Paling kalau nama itu tidak sampai paling banyak 10 karakter. Jadi kita kasih masuk saja 20 saja. Kemudian alamat. Itu kita menggunakan varchar karena berupa inputan yang akan dimasukkan dalam kolom alamat ini bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Kita kasih masuk juga 20. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah membuat satu tabel di database mahasiswa 02, yaitu TB mahasiswa, dengan nama kolomnya itu ID, kemudian nama dan alamat. Kemudian untuk misalnya kita untuk menginputkan data, jadi di sini ada Nah, kalau kita ingin menginputkan nama di tabel ini, kita masuk di button inputan, itu masukkan di sini. Jadi di sini kan untuk ID itu tadi kita menggunakan, kita jadikan dia primary key secara otomatis. Jadi biar kita tidak isi di bagian form ID-nya ini, itu tidak jadi masalah karena untuk nilai atau angka yang akan muncul itu terisi secara otomatis dimulai dari angka 1. Data yang pertama, data kedua, data ketiga itu secara otomatis terisi sendiri. Kemudian di sini kita memasukkan nama. Misalnya saya kasih masuk kemudian alamat. Nah, untuk di nama itu tadi kan tipe varchar. Jadi kita bisa masukkan angka, berupa angka dan huruf juga.
Kemudian di alamat juga angka dan huruf juga masih bisa. Kemudian kita buat satu data sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Kalau ingin kita lihat, kita masuk di browser. Sini satu data yang sudah masuk, yaitu data Rian dengan alamat Senang Kasih dengan ID-nya itu 1 secara otomatis. Mungkin moderator itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan database. Kurang lebihnya, saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi contoh dari database sederhana yang kita buat. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data WS. Next. Nah, WS itu sendiri yaitu web service. Jadi pengertian dari web service itu merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interop dan mengintegrasikan sistem. Untuk selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis web service. Jadi jenis-jenis web service itu ada 2 secara umumnya, yaitu SO atau SOAP web service dan RESTful web service. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisman Tabri. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman guru saya, yang dimana di sini saya akan membahas tentang jenis web service. Jadi yang pertama tadi itu telah dijelaskan oleh teman saya, itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah SOAP web service. SOAP ini dia memiliki kepanjangan yaitu Simple Object Access Protocol. Jadi dia merupakan sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. Nah, SOAP ini dia menggunakan Extensible Markup Language atau biasa disebut dengan XML sebagai format pesannya. Dan biasanya dia bergantung pada protokol layar aplikasi lainnya. Pertama, Hypertext Transfer Protocol atau biasa disebut dengan HTTP, dan Simple Mail Transfer Protocol atau biasa disebut dengan SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Oke, selanjutnya yang kedua.